Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gerik Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jitsu Yakuza. Tapi sebelumnya, gue akan minta maaf kepada kalian dulu ya, karena durasi video kali ini pastinya akan lebih pendek daripada biasanya. Karena memang belakangan ini gue lagi tidak enak badan, jadi tidak memungkinkan bagi gue untuk membuat durasi video yang panjang teman-teman. Dan oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun dimulai di Mitsugoshi Group. Saat itu, ada Alpha dan Gamma yang sedang termenung. Kabar bahwa John Smith adalah tuannya sendiri hanya diketahui oleh Seven Shadows saja. Karena memang, jika kabar buruk itu diketahui oleh semua orang yang ada di Shadow Garden, maka pastinya mereka semua akan kecewa kepada Shadow. Di sini, Gamma pun mulai membuka pembicaraan bahwa pastinya Shadow memiliki alasan tertentu ketika melakukan hal ini. Mendengarkan hal itu, Alpha pun hanya bisa menjawab dengan suara yang lesu bahwa ia juga mengira hal seperti itu. Gamma pun kembali bertanya lagi, "Dia tidak bermaksud meninggalkan kita kan?" Mendengarkan pertanyaan itu membuat Alpha sedikit membeku dan menjawab bahwa mungkin seperti itu. Mendengarkan jawaban ambigu dari Alpha membuat Gamma sedikit terkejut. Di sini Gamma tahu bahwa saat ini Alpha sangat terpukul karena John Smith yang mereka lawan adalah tuannya sendiri. Jadi, Gamma pun berniat untuk menghibur Alpha di sana. Tapi nampaknya itu adalah usaha yang sia-sia saja karena mood dari Alpha tidak kunjung membaik. Gamma pun memiliki rasa kekecewaan yang teramat dalam kepada tuannya itu, sama seperti yang Alpha rasakan. Namun, jika ia ikut terpuruk seperti Alpha, maka ia tidak akan bisa menggantikan posisi Alpha sebagai pemimpin sementara dari Mitsugoshi Group dan Shadow Garden. Saat itu, Gamma memikul tanggung jawab yang sangat besar karena harus terus berurusan dengan dunia bisnis. Dan hal itulah yang membuatnya menjadi kurang istirahat dan nampak lesu. Bahkan, kantung mata dari Gamma pun terlihat sangat jelas. Dan sekarang, ia semakin kurus karena kekurangan waktu untuk beristirahat dan juga makan. Jadi saat ini, ia benar-benar mencapai batasnya. Tapi, walaupun keadaannya sangat memprihatinkan, Gamma pun terus menghibur Alpha dan berusaha mengubah topik pembicaraan mereka ke arah kejatuhan dari aliansi dagang. Di sini, Gamma mengatakan bahwa saat ini masyarakat telah kehilangan kepercayaan mereka kepada aliansi dagang. Jadi saat pagi, banyak sekali masyarakat yang ingin menukarkan kredit ataupun uang kertas mereka ke koin zeni lagi. Dan tentu saja, tinggal menunggu waktu bagi aliansi dagang untuk jatuh. Tapi yang menjadi masalahnya, Gamma khawatir hal serupa juga akan menimpa Mitsugoshi Group. Namun di sini, Alpha hanya menghiraukan perkataan dari Gamma, seakan-akan ia sudah tidak peduli lagi dengan nasib dari Mitsugoshi Group. Nampaknya, Alpha benar-benar telah kehilangan semangat untuk berjuang. Saat itu, Gamma pun berhenti berbicara sejenak, lalu kembali mengatakan bahwa jika semua masyarakat menukarkan kredit mereka kepada Mitsugoshi Group, maka bisa dipastikan Mitsugoshi Group juga akan hancur. Saat itu, Gamma sudah menjelaskan bahwa ia telah mengumpulkan seluruh koin emas yang dimiliki oleh Mitsugoshi Group. Namun tetap saja, koin yang mereka miliki masih kurang. Mendengarkan hal itu, Alpha pun hanya tersenyum masam. Lalu Alpha pun mengatakan bahwa jika tuannya benar-benar menelantarkan mereka, maka tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Karena memang mereka bukanlah tandingan bagi tuan mereka dari segi apapun. Bahkan di sini, Alpha mengatakan bahwa jika Shadow ingin mereka mati, maka mereka harus siap untuk itu. Ia pun mengatakan hal itu sambil tersenyum sedih kepada Gamma. Namun tiba-tiba saja, Beta datang tanpa mengetuk pintu dan menyerahkan memo yang ia dapat dari Shadow sebelumnya. Karena memo itu ditulis dengan 5 abjad bahasa yang berbeda, maka ia perlu menganalisis isi dari memo itu terlebih dahulu. Dan nampaknya
Eta yang selalu bekerja keras di laboratorium Shadow Garden dapat memecahkan isi dari memo itu, lalu menyerahkannya kepada Beta. Dan sekarang, Beta pun menyerahkan isi dari memo itu kepada Alpha. Alpha pun langsung mengambil memo itu dan membacanya. Setelah beberapa saat, ekspresi dari Alpha pun berubah menjadi senang, lalu menangis gembira di hadapan kedua adiknya itu. Di sini, Gamma pun penasaran dengan isi dari memo itu. Lalu ia pun menanyakannya kepada Alpha. Mendengarkan hal itu, Alpha pun menjawab bahwa Shadow tidak mengkhianati mereka. Dalam memo itu tertulis bahwa aku minta maaf karena berbohong kepadamu. Yukime dan aku ingin membuat kredit atau uang palsu untuk mengumpulkan koin emas. Apakah kau masih ingat itu? Ada sebuah pabrik tempat kita menyelamatkan kakak perempuanku yang kini digunakan untuk membuat kredit ataupun uang palsu. Aku telah mengumpulkan banyak emas di sana. Aku dapat begitu banyak emas, yang bahkan sebuah bank saja tidak dapat menyimpannya. Tapi ini bukan pengkhianatan, karena aku membutuhkan emas ini untuk membantumu. Bisakah kau mengerti itu? Setelah mengetahui hal itu, mereka semua pun menangis. Mereka tidak menyangka Shadow berbohong untuk menyelamatkan mereka, dan juga Mitsugoshi Group. Rasa kekecewaan mereka pun berubah menjadi rasa hormat kepada Shadow. Dan dengan ini, Mitsugoshi Group bisa terbebas dari keruntuhan. Namun yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana dengan nasib Delta. Tapi masalah itu pun langsung terpecahkan ketika Delta masuk melalui jendela yang ada di sana. Saat itu, mereka semua pun terkejut dengan kedatangan dari Delta. Mereka pun tidak menyangka bahwa Delta yang mereka kira telah tiada, sekarang telah kembali ke sisi mereka lagi. Di sini Delta pun langsung menjelaskan bahwa ia mendapatkan misi rahasia dari Shadow. Jadi ia pergi dan meninggalkan misi yang diberikan oleh Alpha. Delta juga berharap Alpha bisa mengerti hal itu dan memaafkan dirinya. Di sini, Alpha pun langsung memeluk Delta dan berkata bahwa itu tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah Delta bisa selamat dan kembali ke sini. Saat itu, Beta dan Gamma pun memeluk Delta juga. Mereka semua pun melepas kesedihan bersama pada malam itu. Dan pada saat itu juga, Shadow Garden mulai bergerak kembali. Panel cerita pun berpindah ke karakter John Smith. Saat itu, ia sedang menghayal tentang keberhasilan rencananya yang ia buat bersama Yukime. Di sini, John pun terus tersenyum ketika membayangkan keberhasilan dari rencana itu. Ia pun berjalan menuju tempat semua koin disimpan. Tapi anehnya tempat itu terlalu sepi. Memang, semua pekerja telah diberhentikan. Tapi para penjaga masih disewa untuk menjaga keamanan dari emas itu. Setelah sampai, John pun sangat terkejut karena berangkas tempat koin emasnya disimpan tidak terkunci. Dan saat ia membukanya, ternyata berangkas itu telah kosong. Di sini kaki John pun langsung lemas dan ia terjatuh tak berdaya. Ia tidak menyangka kalau rencana sempurnanya ini bisa kecolongan juga. Ia pun langsung memikirkan segala kemungkinan yang ada, tetapi tetap saja ia tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Tak beberapa lama, Natsu dan Kana pun datang untuk memberitahu John bahwa Yukime telah diculik oleh Getan. Seketika itu pula, John langsung menyadari semuanya bahwa pastinya emas itu juga telah diambil alih oleh Getan. Saat itu John pun langsung marah dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat dahsyat dari tubuhnya. Sampai-sampai Natsu dan Kana pun ketakutan karena aura membunuh dari John Smith itu. Lalu, John pun mengatakan bahwa ia akan membalas dendam kepada Getan karena telah membuatnya marah. Panel cerita pun berpindah ke beberapa jam sebelumnya. Dalam lorong ibu kota yang bersalju itu, Yukime sedang berdiri, dan nampaknya ia sedang menunggu sesuatu di sana. Namun yang pastinya, ia sedang memancarkan aura kesedihan yang teramat dalam. Lalu, pandangannya pun berubah ketika seorang beastman menyapa dirinya. Yaps, beastman itu adalah Getan. Di sini Getan menatap Yukime dengan penuh kebencian yang teramat dalam, seakan-akan ada sesuatu yang direbut dari dirinya.
Melihat hal itu, Yukime pun langsung berkata bahwa dirinya selalu menantikan hari ini, hari di mana ia bisa membalaskan dendamnya kepada Getan. Namun, ia juga merasakan kesedihan karena hal itu. Bahkan Yukime sendiri bertanya-tanya kenapa ia bisa sesedih ini untuk membalas dendam kepada Getan. Menanggapi hal itu, Getan pun bertanya apakah Yukime bermaksud merebut semuanya dari Getan. Lalu, dengan cepat Yukime pun langsung menjawab iya. Di sini Yukime terus saja memasang muka yang datar kepada Getan. Tapi nampaknya Getan tidak seperti itu. Raut wajah Getan nampak bertambah kesal ketika Yukime bilang bahwa ia akan merebut segalanya dari Getan. Lalu, Getan pun berkata bahwa sekarang ia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi Yukime tidak akan bisa merebut apapun dari dirinya. Mendengarkan hal itu, Yukime pun membalasnya bahwa ini sudah berakhir. Karena memang aliansi dagang juga sudah pada jurang keruntuhan. Jadi Yukime ingin Getan menyerah saja. Mendengarkan hal itu, Getan pun mengeraskan suaranya dan berkata bahwa ini tidak akan berakhir jika ia memiliki semua emas yang Yukime miliki. Lalu, ia pun mengancam Yukime dengan naginata miliknya dan memaksa Yukime untuk memberitahu lokasi emas tersebut. Oke, gue sedikit jelasin kalau naginata itu sejenis kapak ya, ataupun spear. Ya, antara kedua itulah pokoknya. Oke, lanjut. Mendengarkan hal itu, Yukime pun semakin sedih. Namun tetap saja Getan memaksanya untuk memberikan emas itu. Di sini Getan juga berkata bahwa ia akan memaksa Yukime buka mulut. Melihat kondisi yang semakin tidak baik ini, Yukime pun mengeluarkan kipas besinya dan terjadi pertarungan di antara mereka. Salju yang turun di lorong itu pun menjadi saksi dari kipas besi Yukime dan naginata Getan yang saling beradu. Setelah beberapa saat, percak darah pun muncul di gundukan salju di sana. Itu adalah darah Getan. Di sini Getan pun kalah telak dari Yukime, dan Getan baru menyadari bahwa Yukime memiliki kekuatan legendaris dari sukunya, yaitu Yoko ekor 9. Di sini Getan juga berkata bahwa itu adalah kekuatan yang mengambil kedua matanya saat dulu. Nampaknya Yukime lah yang membuat Getan menjadi buta. Bahwa saat Getan membuat Yukime tidak sadarkan diri, sepertinya Yukime tidak sengaja membangkitkan kekuatan Yoko dari ekor 9-nya itu, dan beralih menyerang Getan, lalu membuatnya buta. Tapi di sini Yukime tidak ingat bahwa ia telah melakukan hal itu. Terlepas dari itu semua, sekarang nyawa Getan telah berada di dalam genggaman dari Yukime. Namun, Yukime pun tidak menghabisi Getan. Ia berkata bahwa dirinya masih ingin percaya kepada Getan. Yukime percaya bahwa saat itu Getan hanya ingin menyelamatkan dirinya, namun ia hanya salah jalan. Maka dari itu, ia menyakiti Yukime tanpa sadar. Jadi di sini, Yukime pun melepaskan Getan dan tidak membunuhnya. Namun, Getan pun tidak menerima hal itu. Di sini ia merasa telah dipermalukan dan diejek oleh Yukime. Jadi pada saat itu, ia menelan beberapa pil merah yang saat dulu ia gunakan. Jadi pada saat itu, semua luka dari Getan pun langsung sembuh. Kemudian, saat Yukime beranjak pergi dari dirinya, Getan pun langsung menusuk Yukime dari belakang dengan naginata miliknya. Di sini, Yukime benar-benar tidak menyangka Getan akan melakukan hal yang sekeji itu kepada dirinya lagi. Dan secara perlahan, kesadaran Yukime pun mulai menghilang. Dan cerita di part ini pun kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasan web novelnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa.